Brand Maker dengan model STX 40 Straight 2000. Dia bisa menginjek tegangan maksimal di 40 kp DC. Dia bisa menghasilkan sampai maksimal 2000 joule. Halo semuanya, kembali lagi di channel Central Elektronik Mandiri bersama saya Febriansyah. Nah, kali ini kita akan membahas namanya cable fault locator, dimana di depan kita kali ini terdapat suatu alat dari brand Maker dengan model STX 40 Straight 2000. Nah, artinya 40 nih dia bisa menginjek tegangan maksimal di 40 kp DC. Nah, untuk 2000 sendiri dia bisa menghasilkan sampai maksimal 2000 joule. Selanjutnya kita review alatnya. Oke, untuk di pengoperasian si STX40 ini ada beberapa tombol ya. Nah, di sini ada tombol on off. Dia untuk on off si STX40-nya. Terus di atasnya ada emergency stop. Artinya dia ketika terjadi pengujian yang darurat atau pada saat pengujian terjadi keadaan darurat, bisa kita langsung meng-cut off untuk pengujian tersebut. Nah, di sini ada tombol HV on dan HV off. Nah, yang HV on ini yang berwarna hijau dan HV off ini yang berwarna merah. Dan di sini ada juga dilengkapi port USB. Jadi ketika misalnya telah melakukan pengujian, kita bisa narik data untuk sebagai report. Nah, di sini ada untuk encoder untuk gerakin si displaynya. Ini ibaratnya kayak mouse lah. Nah, di sini ada protective display, di mana dia ini kayak kita menggunakan alat ini di outdoor. Jika terjadi ada percikan air, dia bisa memproteksi displaynya. Nah, ini untuk displaynya si STX. Nah, sebenarnya si displaynya udah touchscreen untuk mempermudah pengaplikasiannya. Jadi itu untuk tampilan depannya. Mungkin kita akan beralih ke belakang si STX40 ini. Oke, untuk tampilan belakangnya si STX40 ini kayak gini. Bisa dilihat ada beberapa connection. Sini untuk kabel untuk main powernya. Dia di single pass di 240 volt AC dengan frekuensi di 50 sampai 60 Hz. Nah, di sini ada terdapat dua pengaman. Ini adalah fuse ketika terjadi ketidaknormalan, maka dia akan bekerja. Nah, di sini ada untuk safety external connection. Jadi ketika menggunakan safety eksternal bisa langsung connect di sini. Nah, di tengah ini
Ini untuk pembumian atau biasa disebut dengan earthing yang pembumiannya kita bisa lakukan sendiri atau menentukan titik sendiri. Nah, di sini ada untuk kabel grounding, gimana untuk mengamankan si STX tersebut. Untuk ke bawah. Nah, untuk HP connectionnya ada di sini. Jadi untuk tinggal tadi yang kabel HP connection tinggal dicolok untuk mendeteksi gangguan kabel. Ya, gini lah. High voltage danger. Oke, coba kita hidupin si STX-nya untuk mengetahui fitur-fiturnya. Tinggal tekan tombol on off. Oke, dia running. Nah, ini untuk tampilannya si STX40. Jadi kita bisa melakukan beberapa pengujian. Kita bisa melakukan insulation test. Jadi untuk melakukan insulation test kita tinggal pilih, terus klik. Nah, sini kita bisa mau nginjek berapa kV kan? Dia maksimal di 20 kV untuk insulation test. Untuk nah, di sini ada untuk ngetes. Di sini ada DC testnya, bisa kita juga pilih. Nah, untuk DC test ini karena dia STX40, dia bisa nginjek sampai 40 kV. DC test ini kayak prinsipnya kayak HiPod, jadi dia cuma nginjek tegangan tok, yaitu dengan tegangan DC. Terus nah, untuk kabel lokator biasanya kita melakukan pengujian yang namanya TDR. Jadi pengujian TDR ini dia untuk menentukan ya apakah kabel tersebut terjadi short atau open. Nah, di mana prinsip TDR ini dia mengirimkan sinyal dan akan kembali dan akan terbaca oleh si sistem. Jadi ketika terjadi ada perubahan sinyal frekuensi, maka dia akan menentukan jarak terjadinya fault tersebut pada kabel. Nah, di sini ada pre-location, ada pinpointing, dan ada juga burning. Mode burning ini dia akan ngeburn, artinya dia akan merusak kabel tersebut sampai benar-benar terjadi fault atau sampai terjadi open lah, itu ngeburn. Nah, untuk kapasitas si STX ini untuk ngeburning itu dia di maksimal di 840 mA. Sudah lumayan besar untuk mode burning. Nah, di sini ada mode sistem. Jadi kayak kita mau melihat information, setup,
ada beberapa data bisa. Nah, yang memudahkan untuk STX ini, dia bisa kita kayak langsung melakukan pengujian, namanya ada quick test. Nah, quick test itu kita tinggal geser encodernya ke kiri. Nah, sini sudah terlihat. Nah, ada beberapa tes, ada installation test, DC test, sheet test, TDR, Teraflex, EFL, pre-location. Nah, untuk pre-location si STX ini dia menggunakan 3 metode. Ada metode ARM, metode IC, dan DCI. Ini metode ini sama-sama untuk mendeteksi kabel lokator. Dimana kalau di IC dan DCI ini lebih ke untuk kabel yang bertegangan tinggi. Untuk ARM biasanya untuk kabel yang kabel-kabel menengah. Nah, terus ada juga pinpointing. Pinpointing ini untuk menentukan titik faultnya, di mana berada. Nah, untuk source-nya dia bisa sampai di 2000 joule, artinya dia bisa tamper sampai di kekuatan di 2000 joule. Artinya dia udah lumayan besar di kelasnya lah. Terus ada juga si pinpointing, hampir sama dengan pinpointing, tapi untuk sheet cable. Nah, itu untuk quick test, kita tinggal geser encodernya ke kiri. Nah, untuk kita mengetahui pasar yang mana kita mau uji, tinggal encodernya itu kita geser ke kanan. Nah, kita bisa milih mau pasar L1, L2, L3. Jadi tinggal kita pilih untuk sesuaikan dengan kabel yang kita mau uji. Misalnya kita mau melakukan pengujian di fasa R, berarti biasanya menggunakan untuk L1. Terus kita untuk encodernya kita geser ke atas, itu dia akan keluar sistem configuration, dimana kita bisa melihat setup submenu, data submenu, Teraflex, default submenu, system information. Nah, untuk ke bawah itu kita bisa melihat history pengujian kita. Jadi bisa kita lihat untuk hasil pengujiannya berada di tanggal berapa aja. Oke. Untuk fitur STX lumayan lengkap, dari untuk pengujian dari sampai pre-location sampai TDR sampai burning, pinpointing, itu bisa dilakukan dengan satu alat, yaitu bisa dilakukan di STX40. Oke, untuk penjelasan singkat untuk fitur-fitur di STX40 itu saja. Mungkin lebih mendetailnya bisa kita baca-baca di user manualnya. Oke, kalau kita ngomongin kabel lokator, kita biasanya langsung mengetahui untuk menentukan titik lokasinya di mana. Nah, untuk STX ini dia cuma bisa memperkirakan jarak titik terjadinya cable fault. Nah, untuk lebih akuratnya atau sebelum kita penggalian kabel tersebut, itu biasanya menggunakan pinpointing. Nah, dia ada alat tambahan namanya tuh digipon, dimana dia akan menangkap suara atau akustik
yang dihasilkan oleh si STX ini, dia akan menangkap suara tersebut. Jadi suara itu akan ditimbulkan di kabel yang terjadi fault. Nah, sehingga bisa ditangkap si Digipon ini. Nah, untuk Digipon set 2, jadi dia cuman untuk acoustic pinpointing. Ini untuk mengetahui titik lokasi kabel faultnya. Nah, yang ini untuk menangkap si akustiknya. Jadi ketika si STX udah metode tamper, dia akan mentamper beberapa joule. Nah, itu akan menghasilkan suara di titik kabel fault tersebut. Nah, suara itu akan ditangkap sama si Digipon ini. Jadi dia ini. Di sini ada untuk sticknya. So, tongkat. Ya, kita rakit. Set. Nah, seperti ini. Tinggal kita koneksikan ke transmitternya. Kita koneksikan ke transmitter. Nah, transmitter tuh yang ini. Nah, di sini ada untuk earphone-nya, headset untuk mendengarkan suara yang dihasilkan oleh si STX seperti ini. Terus ada beberapa ini ya, coba kita buka. Set. Ini untuk si earphone-nya sih. Tuh. Ini nggak penting-penting amat sih ini. Oke. Jadi untuk di bawahnya si ini kita bisa ganti untuk diameternya. Kan ada diameternya. Ada yang kecil, sedang lah. Ini yang sedang, terus ini yang gedenya. Kita bisa ganti sih, bergantung dari kebutuhan. Oke, itu aja untuk Digipon. Dia sebagai penangkap suara aja sih dari suara yang dihasilkan oleh si STX40. Oke, itulah penjelasan singkat dari si STX40 ini, dimana kita sudah membahas cara operationnya sampai membahas dasar-dasar fiturnya. Mungkin itu saja. Saya Febriansyah. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.